Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum itu, selamat pagi untuk kita semua. Terhormat Bapak Ibu Guru Penguji dan Pembimbing, dan saya kasih teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Analisis Dampak Bencana Banjir Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Lamawolo, Kecamatan Ila Ape Timur, Kabupaten Lembata. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Nama saya Mulkiur Maying sebagai pembicara satu. Perkenalkan, nama saya Marun Stefanus Sola sebagai pembicara dua. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama, Desa Lamawolo, Kabupaten Lembata adalah wilayah rawan bencana karena posisinya berada di lereng Gunung Ilelewotolo. Yang kedua, pada tanggal 4 April 2021, desa ini luluh lanta akibat banjir bandang parah dan dipicu oleh cuaca ekstrim siklon Seroja. Dan yang ketiga, bencana ini berdampak langsung pada 448 jiwa penduduknya yang rata-rata berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Yang berikut rumusan masalah. Pertama, bagaimana kondisi sosial masyarakat di Desa Lamawolo setelah banjir bandang? Yang kedua, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat di Desa Lamawolo setelah banjir bandang? Yang berikut tujuan. Pertama, untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat di Desa Lamawolo setelah banjir bandang. Kedua, untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat di Desa Lamawolo setelah banjir bandang. Yang berikut manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi yang komprehensif baik secara teoritis maupun praktis terkait dampak bencana banjir terhadap kondisi sosial dan ekonomi di Desa Lamawolo. Secara teoritis, hasil penelitian ini akan memperkaya asna ilmu pengetahuan mengetahui isu tersebut. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman bagi masyarakat setempat, menjadi referensi dan pedoman penyusunan karya tulis ilmiah bagi para siswa, serta menjadi landasan strategis bagi pemerintah desa maupun daerah dalam merumuskan perencanaan rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. Yang berikut kajian teori. Kerangka teoritis. Yang pertama, pengertian analisis. Yang kedua, pengertian bencana. Yang ketiga, pengertian bencana banjir. Yang keempat, pengertian sosial. Yang kelima, pengertian ekonomi. Yang keenam, pengertian masyarakat. Untuk lebih detail, penguji bisa melihat di lembar ini. Yang berikut, metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian Desa Lamawolo, Kecamatan Ila Ape Timur, Kabupaten Lembata. Waktu penelitian bulan Januari sampai bulan Februari 2026. Objek penelitian masyarakat penyintas banjir yang bermukim di Tanah Merah. Berikut teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang berikut pembahasan. Mengapa banjir ini bisa terjadi? Yang pertama, faktor alam. Curah hujan berintensitas sangat tinggi daripada siklon tropis Seroja. Diperparah dengan letak topografi di desa di lereng gunung yang menjadi jalur aliran air. Yang berikut, faktor manusia. Terdapat aktivitas pembukaan lahan oleh masyarakat di sekitar lereng gunung yang membuat tanah kehilangan resap dan memperparah dampak banjir. Yang berikut dampak bencana di bidang sosial. Pertama, trauma psikologis. Warga mengalami guncangan dan trauma mendalam, khususnya pada anak-anak dan ketakutan setiap kali mendengar rintikan hujan. Yang kedua,
krisis identitas. Masyarakat harus merelakan tanah leluhurnya dan direlokasi ke kawasan baru atau di tanah merah yang menimbulkan perasaan kehilangan identitas budaya. Yang berikut sisi positif. Di tengah duka, rasa solidaritas antar warga justru semakin kuat karena mereka berjuang bersama di tempat relokasi. Dampak bencana di bidang ekonomi. Pendapatan terjun bebas. Pendapatan masyarakat menurun drastis hingga 80-100% pada bulan pertama setelah bencana. Yang kedua, sektor pertanian lumpuh. Kebun jagung dan kacang milik warga tertimbun material batu besar dan lumpuh. Ketiga, sektor perikanan hancur. Nelayan kehilangan perahu, mesin dan alat tangkap yang hanyut terbawa arus. Terakhir, gantung pada bantuan. Warga yang dulunya mandiri terpaksa beralih menjadi bergantung pada bantuan logistik untuk makanan sehari-hari. Upaya kebangkitan dari bencana. Yang pertama, mencari pekerjaan baru. Karena ladang lama hancur, warga mulai menanam tanaman umur pendek, beralih menjadi buruh harian atau mencoba berdagang kecil-kecilan. Yang kedua, peran pemerintah. Pemerintah daerah membantu membuatkan infrastruktur dasar di daerah relokasi agar warga bisa kembali menata hidup. Berikut kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Banjir bandang yang hulu melumpuhkan total ekonomi warga atau petani dan perikanan dan memberikan guncangan sosial yang berat karena harus meninggalkan tanah kelahiran. Dua, saran satu. Pemerintah perlu mempercepat bantuan berupa modal alat seperti perahu nelayan dan bibit tani agar kemandirian ekonomi warga bisa seperti pulih. Saran kedua, sangat penting untuk membangun sistem peringatan dini atau early warning system di wilayah rawan bencana demi mencegah jatuhnya korban jiwa di masa depan. Sekian presentasi dari kami kembalikan ke media. Terima kasih untuk Etior dan Marwa, tetap semangat. Sekarang waktunya diserahkan untuk penguji. Waktu untuk bertanya 10 menit. Mohon diperhatikan waktunya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama persiapan untuk Marlon dengan Mai ya, yang sudah mempresentasikan karya ilmiahnya. Ada 1-2 catatan kecil sebelum ke pertanyaan. Di bagian penutup itu alangkah baiknya pakai alinea atau paragraf, jadi tidak pakai poin-poin yang di bab 5 ya, bab terakhir di penutup itu. Lalu di daftar pustaka disusun secara alfabet yang berdasarkan abjad dan judul dimiringkan. Sekarang ada 1-2 pertanyaan kecil. Yang pertama, di halaman 34 di bagian bawah itu, Lamowolo mengalami pergeseran pola interaksi sosial akibat hilangnya hunian dan hancurnya lahan produktif. Coba jelaskan sedikit frase itu ya, kalimat tadi, pernyataan tadi dalam sudut pandang sosiologi. Marno kan pilih peminatan sosiologi dan kata khas di situ, kata interaksi sosial itu sangat dekat dengan sosiologi. Coba beri penjelasan sedikit tentang pernyataan itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari pemilih satu. Jadi menjadi berumur tentunya hancur, lahan petani punya hancur karena tertimpa banjir. Habis orang yang mau menjual di pasar tuh, yang punya lokasi pasar tuh hancur. Terus dan kehilangan mata pencarian lain. Baik Pak, jadi artinya interaksi semakin menipis ya. Ketika bencana orang tidak bapak ngomong lagi, orang lebih sibuk dengan urus diri, ketakutan dan sebagainya. Secara sosial semakin jauh, komunikasi empat mata dan sebagainya. Bisa dipahami ya Marno? Pertanyaan berikut. Secara sosial bencana sering memicu dua hal. Tadi juga digambarkan juga di dalam. Yang pertama, solidaritas bisa menguat ya. Solidaritas bisa menguat. Tadi poin satu itu juga dipaparkan di dalam, solidaritas menguat. Atau justru yang kedua, hal yang kedua juga bisa menimbulkan konflik perebutan bantuan. Konflik perebutan bantuan. Jadi kadang ada bencana, bisa saja solidaritas kuat, mereka saling membantu, menyokong sebagai satu kesatuan, tetapi bisa saja orang cemburu karena merebut bantuan. Nah, pertanyaannya, di Lamomolo sana pola mana yang lebih dominan? Solidaritas menguat ketika ada bencana, atau yang kedua tadi sibuk dengan konflik kepentingan karena merebut bantuan yang datang? Mana yang lebih dominan di sana? Lalu beri alasan mengapa itu kamu pilih itu atau kamu temukan di sana. Ketika terjadi bencana, apakah masyarakat soliditas mereka itu semakin kuat, atau justru sebaliknya mereka baku usik badan, baku omong badan, cemburu karena dengan bantuan-bantuan yang datang? Misalnya ada yang kurang, mengeluh begini, mana yang lebih dominan di sana? Baik, terima kasih. Setelah bencana mereka lebih solidaritas karena mereka berjuang bersama, Pak. Jadi mereka merasa senasib penangguhan bahwa Ya. bencana karena kita harus bersama-sama ya. Ya. Oke. Yang berikut, satu terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi banyak pemaparan yang dampak ekonomi itu negatif semua ya. Kehilangan pekerjaan, rumah, mungkin uang dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah saat wawancara dan sebagainya itu kamu menemukan adanya adaptasi ekonomi setelah bencana itu? Tidak. Adaptasi, mereka melakukan penyesuaian untuk membangun kembali ekonomi itu seperti apa? Atau mereka begitu saja? Mereka pasrah atau berjuang menyesuaikan, beradaptasi menyesuaikan untuk membangun ekonomi kembali, atau mereka hanya pasrah terima bantuan saja? Baik. Jadi setelah bencana mereka berjuang kembali untuk menghidupkan ekonomi mereka, Pak. Dengan cara ada yang ojek dan ada juga buka usaha-usaha kecil.
Baik. Terima kasih. Saya kembalikan mic ke semua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, proksiat pada kedua adik yang hari ini maju mengikuti ujian KTI. Kemudian yang berikut saya juga apresiasi karena dalam KTI kalian ini sangat-sangat banyak memuat data-data yang penting menurut saya. Banyak terkandung data-data yang akurat. Saya tidak tahu apakah data ini memang benar-benar kalian dapatkan langsung dari penelitian kalian atau dari mana dan sebagainya. Yang pertama, hal pertama yang saya tanyakan di teknik pengambilan subjek halaman 15 menggunakan purposive sampling. Di situ kalian memasukkan bahwa teknik ini dengan memilih dan menentukan seseorang yang dianggap mengetahui objek yang akan diteliti. Dari bahasa ini, menurut pemikiran saya tentu saja ada kriterianya, kriteria subjeknya itu. Jadi kita tidak sembarang, walaupun dia menurut peneliti yang menentukan, tapi harus ada kriterianya. Kira-kira subjek yang kalian pilih berdasarkan teknik purposive sampling itu kriterianya apa sih? Kalian bertiga bikin penelitian di Desa Lamboru itu, kalian mau cari subjek nih, ada 5 orang atau kalian subjek. Nah itu kalian menentukan tuh berdasarkan apa? Dan kriterianya itu apa? Respondennya itu bagaimana? Kamu lihat dari mana? Dari segi apanya? Kami ambil dari masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Ya. Random atau ada tuh? Kerjanya ini kerjanya jadi petani kah? Ada yang nelayan, ada yang petani. Ada nelayan, ada yang petani. Berarti kalian punya kriteria untuk menentukan subjek bahwa harus ada yang nelayan, ada yang petani. Ya, karena harus berkaitan karena mereka inilah yang lebih mengalami dampak ekonominya. Ya, berbeda dengan PNS. Kalau PNS tentu tidak karena dampak ekonomi tetap jalan. Sedangkan petani dan nelayan itu kan dampak ekonominya benar-benar mengalami terasa sedikit dampaknya. Gitu. Kemudian pertanyaan yang berikut. Di kerangka berpikir kalian, kira-kira kerangka berpikir kalian ini di tujuan akhirnya itu kalian mau hasil penelitian kalian seperti apa? Baca yang kalian punya kerangka berpikir itu, tujuan akhir dari penelitian yang kalian harapkan itu seperti apa? Baca saja. Ada. Kalian punya harapan itu kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Lamboru dapat segera pulih. Itu kalian punya harapan. Kira-kira terjawab tidak di hasil akhir penelitian kalian? Terjawab, Pak. Terjawab. Berarti kondisi ekonomi, kondisi sosial sudah pulih di sana. Ada yang belum. Ada yang belum. Berarti hanya sebagian yang sudah pulih dan
Yang belum. Oke. Pertanyaan terakhir. Dalam KTI kalian ini saya tidak melihat ada penelitian yang relevan. Menurut saya penelitian relevan itu adalah menguji keaslian dari kita punya KTI. Jangan sampai kita punya KTI ini hanya asal menjiplak atau dan lain sebagainya. Atau kita tidak mengulangi penelitian orang lain yang sudah ada. Mengerti toh maksud? Yang kalian punya KTI ini memang kalau memang tidak ada, berarti menurut pemikiran saya bahwa penelitian kalian ini pertama kali. Yang pertama, tidak ada penelitian sebelumnya terkait dengan ini. Oke. Menurut saya ini tidak original karena yang pertama kalian punya sampelnya 5, tapi hasil dokumentasinya hanya 2 orang responden. Itu yang menjadi tanda tanya besar untuk saya. Tapi sejauh itu saya percaya bahwa kalian punya kemauan besar untuk meneliti ini semua. Yang jadi catatan hanya itu saja. Masih meragukan originalitas KTI kalian. Saya hanya lihat dari lampiran yang mana sampelnya subjek yang kalian wawancara ada 5 orang, tapi dokumentasinya hanya 2 orang saja. Terima kasih. Sekian dari saya. Baik, dari penguji 3 selaku pembimbing, yang pertama terima kasih untuk penguji 1 dan 2 atas koreksi, masukan, catatan-catatan penting dari ditindaklanjuti. Tapi juga bisa dikonfirmasi juga langsung. Seperti tadi terakhir dari penguji juga menyampaikan dokumentasi wawancara itu kenapa cuma 2 saja? Memang demikian. Saya juga bertanya, itu kenapa? Bisa konfirmasi. Kenapa cuma 2 saja? Kamu dokumentasi 3-nya lagi atau tidak? Kamu wawancara 5 orang kan? 2-nya kamu dokumentasi, 3-nya kamu dokumentasi tidak? 3-nya kami lupa foto, Pak. Tapi wawancara? Ya, Pak, kami wawancara. Wawancara tapi tidak lupa foto? Ya, Pak. Kami turun kami naik lagi, tapi mereka semua keluar, Pak. Oh, sudah keluar. Jadi catatan. Foto 1 saja. Jadi dokumentasinya cuma 2, hasil wawancara 2, 3-nya diwawancara, tetapi lupa didokumentasikan. Iya, Pak. Sehingga jangan meragukan originalitas tadi. Jadi memang harus didokumentasi. Ya, harus didokumentasi. Ya. Nah, untuk melengkapi mungkin bisa diperbaharui. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat